Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sesama mekanik pemula dimanapun Anda berada. Di kesempatan video kali ini kami dapat garapan motor Supra X125 ya, dengan kendala double starternya tidak bisa hidup, bunyi cetak-cetik di bagian relay starternya. Nah, ini kemarin ownernya beli baterai atau aki di tempat kita ya. Nah, ini datang komplain mau minta ditukar akinya ya, karena katanya double starternya ndak bisa hidup nih rekan-rekan ya. Tapi setelah kita jelaskan ke ownernya, jadi ownernya setuju untuk dilakukan perbaikan di bagian double starternya ya, karena sudah kita jelaskan bahwa akinya tidak apa-apa, akinya bagus karena klaksonnya juga sudah hidup, speedometer sudah hidup ya, tapi di bagian double starternya saja yang bermasalah ya, tidak bisa hidup di bagian double starternya ya. Jadi langsung kita eksekusi ya, kita bongkar dulu untuk cover body yang sebelah kiri dan sebelah kanan ya, karena kita mau cek di bagian dinamo starter motor Supra X125 ini ya. Nah, ini kemarin beli aki di tempat kita, terus datang lagi nih katanya setelah ganti aki motornya tetap tidak bisa hidup di bagian double starternya, jadi minta diganti baru lagi nih untuk kakinya ya, atau minta ditukar. Tapi setelah kita jelaskan ya, si ownernya setuju untuk melakukan perbaikan di bagian double starternya, karena untuk baterainya atau akinya dalam keadaan bagus ya atau normal ya. Jadi problemnya ini double starternya tidak hidup, entah di bagian dinamo starter yang bermasalah atau ada kabel ya yang dari baterai ke dinamo tidak connect ya, atau tidak nyambung. Nah, di bagian bawah sini ya, bawah bagasi ada songket yang menuju ke dinamo ya. Nanti kita cek, kalau sudah nyambung berarti nanti kita cek langsung di bagian dinamo starternya. Kalau dinamo starternya aman, langsung nanti kita cek di bagian one way starter ya. Karena saya rasa dari relay masih aman, kemudian tombol starter juga masih aman, nyatanya masih begitu kita tekan untuk tombol double starternya langsung bunyi cetak-cetik di bagian relay, berarti relaynya sudah aktif ya. Jadi problemnya ini entah di bagian dinamo starter atau kabelnya yang dari relay starter menuju ke dinamo ada yang kelepas atau ada yang putus. Kemudian yang ketiga, kalau dua-duanya aman, kabel aman, dinamo aman, nanti kita cek di bagian one way starternya rekan-rekan. Kira-kira seperti itu ya. Oke deh rekan-rekan, kita langsung saja lanjut dulu ya, bongkar di bagian cover body motor Supra X125 ini. Oke, ini untuk cover body yang sebelah kanan sudah kita lepaskan. Kemudian kita cek di bagian songket dari relay menuju ke dinamo starter aman ya. Jadi ini langsung saya bongkar di bagian dinamo starternya ya. Kita lepaskan. Untuk baut dinamo starternya ini menggunakan kunci 10T ya, seperti ini. Bautnya 2 biji. Oke, di sini juga ada kabel ground ya. Nanti diingat-ingat rekan-rekan pas proses pemasangan ya. Oke, setelah kita lepaskan untuk bautnya yang 2 biji, kemudian kita tarik nih seperti ini untuk dinamo starternya. Kalau lengket bisa diketuk dari sebelah kiri mesin ya, atau sebelah kiri motornya. Oke, untuk memastikan dinamo starternya ini masih aman atau tidak ya, nah kita cari baterai yang normal dulu ya, atau bisa juga dilepas untuk baterai motornya ini. Tapi di sini saya ada baterai ya yang masih bagus, masih normal, untuk ngetes saja ya dinamo starternya ini muter atau tidaknya ya. Caranya kita cari kabel dulu, kemudian kita cek untuk dinamo starternya. Kalau dinamo starternya aman, muter, berarti nanti langsung saja kita cek di bagian one way starter ya. Oke, ini kita cari kabel dulu, kemudian kita tes ya untuk dinamonya ini sebelum kita bongkar di bagian dinamo starter ya. Kalau ndak muter untuk dinamo starternya ini, langsung saja kita bongkar di bagian dinamo starter. Kita cek di bagian arang dinamonya ya, atau cool dinamonya, atau di bagian angker dinamo. Oke, kemudian kita cek di bagian magnetnya, macam-macam rekan-rekan ya. Di bagian dinamo starternya ini problemnya entah di bagian magnetnya yang bermasalah, bisa juga kelepas, entah di bagian angker dinamonya sudah terlalu dalam. Nah, bisa juga dari yang paling sering di bagian dinamo di bagian cool dinamonya sering habis atau arang dinamonya habis ya. Kira-kira seperti itu.
Oke, tapi ini untuk memastikan saja dinamo starternya muter atau tidaknya. Nah, caranya seperti ini. Kita cari kabel ya, seperti ini. Oke. Nah, kita sambungkan ke plus dinamo ya, seperti ini, atau ke kabel yang merah. Kemudian kita tempelin ke masa 1 ya, untuk bodi dinamonya. Nah, ini tidak muter ya untuk dinamo starternya. Nah, untuk memastikan saja ya dinamo starternya aman atau tidak. Nah, ini kita tes aki ya. Nah, ini masih besar nih strumnya, sampai terbakar nih untuk baterainya atau akinya ya. Berarti memang betul untuk dinamo starternya yang problem ya. Oke, sebelum kita bongkar untuk dinamo starternya, perhatikan di sini ada tanda ya. Nah, nanti pas proses pemasangan, tanda ini, garis ini harus lurus ya. Nanti kalau tidak lurus bisa kebalik muter, arah muter dinamonya ya. Nanti tidak bisa nyangkut di bagian one way starternya. Kira-kira seperti itu rekan-rekan ya. Oke, ini kita cari kunci shock 7 ya. Nah, kemudian kita lepaskan untuk baut dinamo starternya. Bautnya 2 biji ya. Oke, kita tandain dulu seperti ini biar ndak repot nanti ya pas proses pemasangan. Kemudian tinggal kita lepaskan saja nih untuk baut dinamo starternya ya. Kita bongkar dulu. Kita cari tahu problemnya, kenapa kok ndak bisa muter untuk dinamo starternya ya. Kita cek di bagian angker dinamo, kemudian magnetnya, lalu di bagian cool dinamonya rekan-rekan. Oke, tonton terus video ini rekan-rekan, jangan sampai di skip-skip ya, biar nggak gagal paham. Oke, kita lepaskan perlahan seperti ini. Bautnya cuman 2 biji ya. Kita lepaskan menggunakan kunci 7 nih. Oke, setelah itu kita buka nih untuk penutup atas dinamonya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada ring ya. Jadi diperhatikan pas proses pemasangan. Nah, di sini ada ring. Oke, kita simpan seperti ini. Kemudian kita lepaskan nih untuk magnet dinamonya ya. Oke, seperti ini untuk magnet dinamonya masih aman ya, masih nempel di bagian dinding di bagian dinamonya ya, atau di bagian bodi dinamonya. Kemudian kita lepaskan untuk angker dinamonya. Nah, kemudian kelihatan sekali di sini problemnya, langsung ketemu ya. Di bagian cool dinamonya ini sudah terbakar ya. Nah, ini langsung kelepas nih untuk cool dinamo starternya ya. Kemudian di bagian angker dinamonya masih aman. Tidak ada masalah. Oke, lanjut kita lepaskan dulu untuk fiber ya. Di sini ada fiber, dudukan cool dinamo. Nah, kemudian di sini ada per ya. Diperhatikan pernya 2 biji. Oke, ini kita lepaskan menggunakan obeng ya, obeng plus atau obeng jamur. Oke. Nah, di sini ya problemnya ya. Nah, ini kelepas nih untuk masa dinamonya ya. Kalau yang plus saya rasa masih aman, tapi yang problem di sini untuk masa ya, masa cool dinamonya. Oke, ini kita bersihkan dulu ya, kemudian kita carikan untuk cool dinamo yang baru. Karena untuk komponen-komponen yang lain, mulai dari angker dinamo, kemudian magnet dinamonya masih aman. Jadi problemnya di bagian cool dinamo saja ya. Jadi ini mau saya bersihkan dulu, lalu kita cek ya, atau lalu kita rakit kembali untuk dinamo starter atau cool dinamonya dulu kita pasang ya. Tapi sebelum kita pasang, kita rakit, kita bersihkan dulu nih untuk komponen-komponen dinamo starter motor Supra X125 ini. Oke, kita lanjut dulu, kita bersihkan dulu ya rekan-rekan. Oke, ini sudah selesai ya, kita bersihkan di komponen-komponen
dinamo starter motor Supra X125 ini. Oke, tinggal kita proses perakitan kembali nih. Oke, di sini sudah ada cool dinamo yang baru ya. Ini kita pasang dulu. Di sini ada karetnya ya. Nah, kita pasang karet seperti ini biar tidak nyentuh sama bodi. Kemudian di sini ada fiber atau plastiknya ya, seperti ini kita pasang. Oke, setelah itu kita masukkan ke bagian dudukan dinamo starternya seperti ini. Kemudian di sini ada ring ya, ring fiber. Oke, kemudian kita pasang mur, ring fibernya 2 biji ya. Oke, kemudian kita kencangkan menggunakan kunci 10 nih. Ini mana kuncinya? Kita cari dulu kuncinya ya. Kita kencangkan dulu menggunakan kunci 10 seperti ini. Oke, setelah kencang kemudian baru kita pasang fibernya ya. Di sini ada fiber 2 biji. Sebelum kita pasang untuk plastik dudukan cool dinamonya ya, di sini ada fiber ya. Nah, kita posisikan seperti ini. Kemudian baru kita pasang untuk plastik dudukan cool dinamo seperti ini. Oke, kita cari posisinya yang pas dulu seperti ini. Oke, kalau sudah dikira pas, lanjut tinggal kita pasang untuk cool dinamo yang satunya lagi ya. Kemudian kita cari obeng dulu nih. Oke, lanjut tinggal kita pasang arang dinamo atau cool dinamonya yang minus ya. Yang plus sudah tadi, tinggal kita pasang yang minus seperti ini ya. Kita ambil obeng, kemudian di sini kita ikutin sama baut dudukan plastik dinamonya ya. Kemudian jangan lupa sama ring ya, ada ringnya juga. Oke, kita kencangkan mentok seperti ini. Oke, harus betul-betul kencang ya. Nah, setelah itu tinggal kita pasang ke tempatnya ya. Di sini ada tempatnya, tempat cool dinamo. Sebelum kita pasang cool dinamonya, di situ juga ada per nanti ya. Oke, ini kita pasang bautnya yang sebelah dulu. Oke, kita kencangkan. Nah, kemudian kita pasang untuk cool dinamonya ya. Nah, di sini ada per 2 biji ya. Kita pasang satu-satu di cool dinamo yang plus 1 dan cool dinamo yang minus 1. Oke, kita pasang seperti ini. Dan pastikan lancar mainnya ya, tidak boleh seret. Kalau seret nanti tidak bisa muter untuk dinamonya, atau tidak bisa keras nanti muternya ya, tidak bisa kencang. Jadi harus longgar seperti ini, lancar ya. Kita cari tang cucut dulu ya, atau tang tajam, tang snap ring buat tahanan biar tidak keluar di jalurnya ya untuk cool dinamonya seperti ini. Oke, kita tahan seperti ini, kita jepit ya. Nah, kita jepit seperti ini ya. Oke, kemudian tinggal kita pasang yang satunya lagi. Oke, kemudian kita masukkan lagi cool dinamonya. Harus sabar rekan-rekan ya. Kalau tidak sabar nanti tidak bisa kepasang untuk cool dinamonya ya, karena posisinya sempit seperti ini ya. Oke, jadi harus kita pasang per baru kita pasang cool dinamo ya. Nah, harus main seperti ini ya, tidak boleh seret dua-duanya ya, yang plus maupun yang minus. Kemudian tinggal kita pasang ring ya. Di sini di bagian angker dinamonya ada ring 3 biji, ring tipis ya. Nah, kemudian kita masukkan, kita pasang untuk angker dinamonya seperti ini ya. Oke, kita pasang celep begini ya. Setelah kita pasang ring, oke, sambil kita masukkan. Nah, alhamdulillah kalau sudah bunyi plak masuk ya. Nah, ini sudah pas. Nah, ini
tidak kejepit di bagian cool dinamonya ya. Oke, kalau kejepit nanti tidak bisa masuk semua untuk angker dinamonya ya. Kemudian tinggal kita pasang untuk magnetnya ya. Nah, magnetnya yang ada coakannya kita taruh di bawah seperti ini. Oke, kemudian kita paskan ya. Nah, setelah pas, kemudian kita pasang penutupnya. Nah, di penutupnya juga ada ring ya, ring pengunci seperti ini. Kemudian kita paskan untuk garis yang berada di bagian bodi dinamonya ya, harus betul-betul lurus. Nah, di sini kondisi karet dinamonya yang bagian luar seperti ini sudah hancur ya. Nanti kita lem saja, tidak masalah ya, tidak berpengaruh. Ini untuk karet debu saja. Oke, ini kita pasang lagi untuk bautnya ya. Harus betul-betul lurus dulu untuk garisnya, nanti biar bisa kepasang lagi untuk bautnya ya. Kalau ndak lurus ndak bisa, susah masangnya ya kalau miring kanan kiri. Oke, harus betul-betul lurus seperti ini. Kemudian kita kencangkan. Oke, sudah ngedrat satu ya, tinggal satu lagi seperti ini. Kita masukkan untuk baut dinamonya. Oke, sudah kepasang, tinggal kita kencangkan ya. Kita cari kuncinya dulu, dipakai sama teman tadi. Oke, ini untuk kuncinya kita kencangkan menggunakan kunci 7 rekan-rekan ya. Kalau ndak punya kunci 7 bisa menggunakan tang jepit atau tang potong juga bisa rekan-rekan ya. Tapi kalau ada kunci 7 ya pakai kunci 7 ya, biar ndak merusak di bagian baut dinamonya. Oke, kita kencangkan seperti ini. Kemudian kita tes dulu di luar ya sebelum kita pasang untuk dinamo starternya ini. Oke, ini untuk karetnya nanti kita lem ya. Ini tinggal sepotong nih, nggak tahu kemana lagi yang sepotong ya. Kondisinya tadi sebelum kita bongkar juga sudah seperti ini ya, jadi nggak terlalu berpengaruh sih untuk karetnya ini, untuk karet debu saja ya. Oke, dan dipastikan sebelum pasang dinamonya juga setelah dikencangkan untuk bautnya, di bagian angker dinamonya ini harus muter ya, lancar, nggak boleh seret. Oke, seperti ini. Harus ngencenginya juga harus selang-seling ya, kiri kanan, jangan sampai sebelah-sebelah yang dikencengin ya. Oke, ini sudah lancar ya. Coba kita kencengin lagi untuk bautnya seperti ini. Oke, ini sudah lancar, masih lancar. Kita kencengin lagi. Jangan sampai seret intinya ya. Kalau sampai seret nggak bisa muter untuk dinamo starternya. Oke, lancar. Kita kencengin pol terus. Nah, seperti ini, aman. Lagi sebelah lagi. Oke, kita kunci dua-duanya. Nah, sudah aman ya. Ini sudah muternya lancar. Kemudian kita tes dulu nih muter dinamonya seperti apa ya. Kalau sudah bagus baru kita pasang ke motornya. Tapi kalau belum bagus, belum muter, nanti dicek lagi rekan-rekan ya. Siapa tahu ada komponen-komponen yang pemasangannya kurang pas. Seperti ini ya, kita tes. Oke, nah ini langsung muter ya dinamo starternya seperti ini. Nah, oke, aman. Kita tes lagi, aman. Tes agak lama seperti ini juga aman, tidak ada trouble ya. Oke, tinggal kita pasang langsung ke motornya ya. Dinamo starternya sudah beres. Oke, kita pasang. Di sini ada kabel ground ya, atau kabel minus, ngikut sama baut dinamo starternya yang sebelah kiri ya, seperti ini. Oke, kita pasang baut dinamo starternya 2 biji rekan-rekan seperti ini. Kemudian kita pasang baut terminal plusnya dinamo ya, posisinya di atas. Kabelnya warna merah. Yang minus kabelnya warna hijau.
yang ikut ke bodi. Kemudian yang plus dinamo kabelnya warna merah ya. Oke, setelah kepasang tinggal kita pasang kabel terminal positif dari relay yang ke dinamo starter ya. Oke, kita pasang dulu untuk bautnya seperti ini. Kita sangkutin untuk skun kabelnya seperti ini di bagian dinamo starter ya. Nah, setelah itu kita kencangkan untuk baut terminal positif dinamonya seperti ini. Oke, setelah beres kita langsung tes ya. Mudah-mudahan langsung jreng untuk dinamo atau untuk double starter motor Supra X 125 ini. Dan ownernya juga mudah-mudahan enggak mudah-mudahan enggak minta tukar aki lagi ya. Oke, langsung jreng, jos rekan-rekan ya, tidak ada masalah. Ini kita coba berkali-kali seperti ini. Oke, aman. Kita coba lagi. Oke, alhamdulillah sudah lancar ya rekan-rekan untuk double starter motor Supra X 125 ini. Oke, ini ownernya sudah tidak marah lagi ya, sudah senyum-senyum dia. Oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini rekan-rekan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. See you next time. Salam dari kami, mekanik pemula Aoparian.